Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tumbuh beriringan bak dua kuntum bunga, berhias keindahan, lepas dari belenggu ikatan, bertabur kemuliaan, berlabuh di sisi kekasih nan dermawan, sang pemilik dua cahaya. Lahir dua orang putri dari rahim ibunya, Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza, menyandang nama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Di bawah ketenangan naungan seorang ayah yang mulia, yaitu Baginda Muhammad bin Abdullah bin Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang masa sang ayah diangkat sebagai nabi, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda yang bernama Utbah, putra dari Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan saudara Utbah, Utaibah bin Abi Lahab. Namun pernikahan itu tak bertahan lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi, menyusul kemudian turun surah Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Allah. Maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi perang. Dia berkata kepada dua putranya, yang bernama Utbah dan Utaibah, yang menyunting putri-putri Rasulullah SAW, haram jika kalian berdua tidak menceraikan dua putri Muhammad. Kembalilah dua putri yang mulia itu dalam keteduhan naungan ayah bundanya, sebelum sempat dicampuri suaminya. Bahkan dengan itulah Allah selamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun berislam bersama ibunda dan saudari-saudarinya. Allah Azza wa Jalla memberikan ganti yang lebih baik. Ruqayyah binti Rasulullah SAW kemudian disunting oleh seorang sahabat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kaum muslimin yang lain, mereka berdua menghadapi gelombang ujian yang sedemikian dahsyat melalui tangan kaum musyrikin Mekah dalam genggaman keimanan. Hingga akhirnya pada tahun kelima setelah nubuwah, Allah Azza wa Jalla bukakan jalan untuk hijrah ke bumi Habasyah, menuju perlindungan seorang raja bersedarah darah, menunggu seorang raja yang tidak pernah mencari siapapun yang ada bersamanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa istrinya di atas keledai, meninggalkan Mekah bersama 10 orang sahabat yang lainnya, berjalan kaki menuju pantai. Di sana mereka membawa sebuah perahu seharga setengah dinar. Di bumi Habasyah, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang bernama Abdullah. Akan tetapi putra Utsman ini tidak berusia panjang. Suatu ketika ada seekor ayam jantan yang mematu matanya hingga membengkak wajah. Dengan sebab musibah ini, Abdullah meninggal dalam usia 6 tahun. Perjalanan mereka belum berakhir saat kaum muslimin meninggalkan negeri Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mereka berdua pun turut berhijrah. Begitupun Ummu Kulsum berhijrah bersama keluarga Rasulullah SAW. Selang beberapa lama mereka tinggal di Mekah, bergema seruan lebaran dalam Badar. Para sahabat bersiap untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Namun bersamaan dengan itu, Ruqayyah binti Rasulullah SAW diserang sakit. Rasulullah SAW memerintahkan Utsman bin Affan untuk tetap tinggal menemani istrinya. Ternyata itulah pertemuan mereka yang terakhir. Di antara malam-malam peristiwa Badar, Ruqayyah binti Rasulullah SAW kembali ke hadapan Rabbnya karena sakit yang dideritanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri yang turun untuk meletakkan jasad istrinya di dalam kuburnya. Saat diratakan tanah pekuburan Ruqayyah, terdengar kabar gembira, kegemilangan pasukan muslim melibas kaum musyrikin yang disuruhkan oleh Zaid bin Harithah. Kedukaan itu berlangsung bersama datangnya kemenangan saat Ruqayyah binti Muhammad SAW pergi untuk selama-lamanya pada tahun kedua setelah hijrah. Sepeninggal Ruqayyah,
Umar bin Al-Khattab menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk menikah dengan putrinya yang bernama Hafsah binti Umar yang kehilangan suaminya di medan perang. Namun saat itu Utsman dengan harus menolak. Datanglah Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW mengadukan kekecewaannya. Ternyata Allah Azza wa Jalla memilihkan yang lebih baik dari Utsman. Rasulullah SAW meminang Hafsah untuk dirinya dan menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya Utsman. Tercatat peristiwa ini pada bulan Rabiul Awal tahun 3 setelah Hijrah. 6 tahun berlalu, ikatan kasih itu harus kembali terurai. Ummu Kulsum kembali ke hadapan Rabbnya pada tahun ke-9 setelah Hijrah tanpa meninggalkan seorang putra pun bagi suaminya. Jasadnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tampak Rasulullah SAW sholat di jenazah putrinya. Setelah itu beliau duduk di sisi putrinya, sembari kedua mata beliau berlinang air mata. Beliau bertanya, adakah seseorang yang tidak bertangis di semalam? Saya, kata beliau. Turunlah. Jasad Ummu Kulsum dibawa turun dalam tanah oleh Abu Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Utsman bin Zaid serta Abu Talha Ansori. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah. Semoga Allah meridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Sumber bacaan Al-Isti'ab karya Al-Imam Ibnu Abdil Bar halaman 1038 1839 sampai 1842 dan 1952 sampai 1953. At-Tabaqarul Kubra karya Al-Imam Ibnu As'a, Al-Saiqat karya Al-Imam Ibnu Hibban, Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Siyar Al-Alamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, dan Tahzibul Kamal karya Al-Imam Al-Mizzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.